Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Dian Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke perintah masukan ya, teman-teman, di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai perintah masukan dan seleksi kondisi. Di sini di perintah masukan ada dua perintah, teman-teman, ada scanner dan ada, kita lihat, buffer reader. Nah, teman-teman di sini nantinya silakan bisa memilih yang menurut teman-teman mudah ya. Karena kedua fungsi ini sama pada dasarnya. Oke, yang pertama kita akan coba sama-sama mengenai penjelasan dari scanner. Di sini scanner itu, kelas scanner digunakan ya secara ekstensif untuk memasukkan data dari keyboard. Tidak seperti perintah masukan lainnya. Jadi, data-data yang dimasukkan misalnya berupa angka tidak perlu dilakukan konversi dari string ke integer atau tipe data lainnya. Untuk menggunakan kelas scanner harus menyertakan package data util ya. Jadi, setiap nanti teman-teman akan menggunakan perintah masukan scanner harus didahulukan menggunakan package Java util di sini. Oke, kita langsung masuk ke contohnya di sini. Kita akan buat kelas latihan scanner ya. Di sini kita akan coba masukkan variabelnya. Lalu di sini untuk perintah keluarannya atau perintah masukannya, di sini ada masukkan nama Anda, nanti kita akan input secara manual. Nilai 1, nilai 2, dan nanti akan muncul hasil keluarannya secara otomatis. Kita langsung masuk ya ke aplikasi Java-nya. Nah, ini saya sudah ketikan, teman-teman ya. Jadi nanti biar tidak lama ya, jadi langsung saya buka saja tadi kelas scanner ya, atau latihan scanner nih. Nah, ini ya sudah saya masukkan, sudah saya ketikkan. Jadi biar tidak lama lagi waktunya ya. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba. Silahkan. Oke, di sini ada package latihan Java ya. Package di sini, package ini ya. Jadi nama dari ini, teman-teman, jadi Java package-nya yaitu latihan Java. Lalu di sini ada package Java util scanner-nya. Yang ini yang wajib ya, teman-teman, ketika menggunakan perintah scanner untuk masukan. Lalu ada public class latihan scanner, nama kelasnya. Lalu ada public static void main string. Nah, ini juga sebagai deklarasi ya, teman-teman ya. Lalu ada scanner input. Nah, ini perintahnya, teman-teman, perintah untuk memasukkan scanner tersebut. Nah, lalu kita buat variabelnya, teman-teman, di sini. Ada variabel nama, ada integer n2. Jadi ada nama variabel n2 dengan tipe datanya integer, lalu ada variabel n1 dan n3 tipe datanya yaitu double. Nah, di sini kita proses masukkan perintah masukannya. Ada masukkan nama Anda ya. Di sini nama variabel, lalu input next line. Nah, ini input next line ini berhubungan dengan tipe data, teman-teman. Kalau teman-teman tipe datanya string, maka di sininya nanti bertipe next line ya. Nah, kalau di sininya integer, nanti di inputnya juga ada next int atau integer. Nah, begitupun dengan double ya di sini. Itu, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita proses n3 sama dengan n1 plus n2. Jadi jumlahkan nih, ketika kita nanti masukkan nilai 1 berapa, nilai 2 berapa, akan dijumlahkan secara otomatis. Lalu di sini ada perintah keluarannya, nama Andanya siapa. Nah, misalkan di sini kita masukkan namanya siapa ya, lalu ini nilai Anda. Muncul secara otomatis. Coba kita jalankan programnya, teman-teman ya. Oke, sudah muncul ya di sini nama Anda.
Nah, saya masukkan Dian Ardiansyah. Nilai pertamanya 80, nilai keduanya 90. Maka akan muncul hasil. Nah, di sini teman-teman, Dian Ardiansyah nilainya 170. Artinya gabungan dari 80 ditambah 90 nanti muncul jumlahnya 170, teman-teman. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk contoh scanner, teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke slide. Di sini selain contoh latihan scanner yang secara langsung, ada di sini menggunakan kelas, teman-teman ya. Berikut penggunaan scanner dan pembuatan kelas yang digunakan di dalam main class ya. Untuk memasukkan data dari keyboard, satu, buatlah sebuah kelas dengan nama kelas scanner. Nah, jadi kita di sini akan buat dua kelas ya. Ada kelas scanner dan ada aksi scanner, teman-teman. Nah, nanti yang akan dijalankannya itu di aksi scanner ya. Di sini kita deklarasikan dulu di kelas scanner semuanya. Nah, baru nanti untuk perintah keluarannya kita masukkan di aksi scanner. Nah, perintah masukkan di sini ya, di kelas scanner ya. Nah, untuk nanti dijalankannya di aksi scanner. Nah, kita langsung masuk lagi ke programnya, teman-teman. Kita buka tadi kelas scanner dulu ya, teman-teman, kelas scanner. Nah, ini kita close dulu. Oke. Ini teman-teman, kita deklarasikan dulu membuat public class scanner. Di sini ada publicnya string nama, double-nya n1, integernya n2 dan n3. Kita bedakan ya, teman-teman di sini. Lalu ini perintah scannernya. Lalu public string get nama. Nah, ini kita buat deklarasi dengan get, karena kan kita di sini ada dua file ya. Kita menggunakan main class. Di sini ada get nama, returnnya nama ya, nama lain dari nama di sini variabelnya. Lalu ada public void input scanner. Nah, kita masukkan nih perintah masukannya, prosesnya di sini akan ditampilkan di layar. Lalu kita buat proses di sini untuk mencari rata-rata ya. Jadi N1 ditambah N2 dibagi 2. Oke. Sudah di sini kelas scanner. Nah, kita akan buka aksi scannernya. Nah, di sini teman-teman, aksi scanner. Nah, ini kita akan buat form keluarannya ya. Jadi nanti di sini akan kita jalankan. Kalau teman-teman menjalankan ini kelas scanner nih, kita coba ya, run file. Muncul seperti ini teman-teman, kelas latihan.java kelas scanner does not have a main method. Yang tidak diketahui ya metodenya apa gitu. Karena memang di sini hanya deklarasi saja, bukan keluaran. Ya. Nah, kita masukkannya di sini di aksi scanner. Nah, kita lihat. Karena di sini juga kita panggil nih, teman-teman ya. Kelas scanner yang ini ya. Kelas scanner kita panggil di aksi scanner. Kita jalankan programnya, teman-teman. Run file. Nah, muncul ya. Di sini hampir sama sebetulnya seperti yang tadi latihan scanner. Ya, di sini kita masukkan lagi namanya, nilainya yang pertama 80, yang kedua 90, maka rata-ratanya di sini 85 ya. Jadi jumlah dari 80 ditambah 90 170 ya, dibagi 2 dan hasilnya 85. Begitu ya teman-teman ya cara kerja di latihan scanner. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke contoh tadi ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke buffer reader. Nah, ini sama juga teman-teman ya cara penggunaannya. Jadi intinya sama, akan tetapi nanti silahkan teman-teman bandingkan ya mana yang lebih mudah untuk perintah masukan. Nah, di sini input stream reader digunakan membaca arus byte stream dan mengkonversi byte-bit ya, bit-bit ke dalam nilai-nilai bilangan bulat yang mempresentasikan karakter-karakter Unicode ya. Lalu kelas buffer reader membaca masukan stream karakter dan penyangga tersebut untuk efisiensi. Nah, coba kita langsung
Masuk ke latihannya, latihan buffer reader. Oke, kita close dulu. Ini kita close ya teman-teman ya, biar fokus ke latihan buffer reader. Oke, biasa import java.io. io ini input output ya teman-teman ya, package-nya. Beda dengan yang scanner. Kalau scanner tadi import ya java.out ya .scanner. Kalau ini java.io untuk input output di sini. Lalu public class latihan buffer reader. Di sini membuat objek baru ya, input stream reader. Ada key reader sama dengan new input stream reader system in. Nah, ini biasa deklarasi untuk membuat objek baru ya. Artinya perintah masukan. Lalu buffer reader input new buffer reader key reader. Nah, lalu deklarasi variabel. Lihat variabelnya, kita akan coba gunakan string tipe datanya, nama variabelnya kata 1 dan kata 2. Ini perintah keluarannya ya, masukkan kata pertama readline karena memang kita menggunakan tipe data string. Oke, lalu masukkan kata kedua hasil input string. Oke, kita coba jalankan programnya. Masukkan kata pertama, misalkan belajar aja ya. Oke. Lalu kata keduanya pemrograman berbasis objek. Oke, enter. Nah, maka hasil string inputnya muncul pemrogram web berbasis objek. Jadi langsung secara otomatis ya teman-teman menggabungkan dua buah kata. Nah, silakan teman-teman nanti bisa bandingkan kira-kira mana yang lebih mudah antara scanner ataupun buffer reader. Pada dasarnya ini perintah masukan ya, itu teman-teman ya. Silakan kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di komen di bawah video ini. Oke, kita lanjut. Nah, penyaksian kondisi ya teman-teman di pemrograman Java ada 4 ya, ada 4 pernyataan. Ada if ya, ada if else, ada if else majemuk ya, dan terakhir ada switch case. Nah, ini pada dasarnya ya keempat pernyataan ini juga sama, cuma nanti ada perbedaan nih beberapa. Pada dasarnya intinya untuk penyaksian kondisi ya, penyaksian kondisi. Jadi teman-teman silahkan nanti gunakan juga mana yang lebih mudah ya, seperti itu. Kita langsung masuk ke pernyataan if ya. Pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Oke, ini hanya satu pilihan ya. Jadi satu kondisi. Dari pengertian tersebut dapat dilihat dari diagram alir berikut. Nah, contoh seperti ini. Kondisi ya. Ada pilihan benar. Jika benar, maka perintah akan dijalankan. Jika salah, kondisinya salah, perintah akan diabaikan, gitu ya, atau langsung programnya keluar. Kita lihat pernyataan if-nya. Di sini penulisan kondisi harus dalam tanda kurung. Nah, berikut bentuk penulisannya, teman-teman. Ada if ya, kondisi. Di dalam kondisinya itu ada di dalam kurung ya, teman-teman. Lalu ada pernyataan. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, jika lebih dari satu pernyataan harus diapit dengan tanda kurung kurawal. Nah, ini ya teman-teman, kurung kurawal nih. Kalau memang pernyataannya lebih dari satu, gitu. Nah, kalau hanya satu pernyataan tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Kita lihat contohnya di sini. Kita akan buat kelas latihan if ya, di sini, atau lat if kita singkat. Biasa public static void. Penjelasan metodenya ya di sini. Lalu double, kita buat deklarasi variabelnya. Ada double, ada total beli atau TOT underscore beli. Ada potongan sama dengan 0, sama jumlah bayar sama dengan 0 ya. Ini nanti soalnya akan dijumlahkan, makanya kita harus
mencantumkan nilainya terlebih dahulu. Jadi dimulai dari 0 ya di sini. Lalu scanner input ya, ini kita gunakan scanner teman-teman ya. Contohnya ya, bukan buffer reader tapi menggunakan scanner. Lalu di sini perintah masukannya teman-teman ya. Ada total pembelian, TOT underscore beli ya, input next double. Lalu nah di sini teman-teman fungsi dari if-nya ya di sini. Cara membacanya if ya, if dalam kurung kondisi ini ya. Jika total belinya lebih besar sama dengan 50.000 ya, maka mendapatkan potongan sebesar 20% dari total beli. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan pembelian nih ya, pembelian kita totalnya lebih dari 50.000, maka akan dapat potongan sebesar 20% dari total beli. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Latihan if ya tadi ya. Ini close dulu, latihan if. Oke. Sini teman-teman sudah saya buat codingannya ya. Kita langsung jalankan saja programnya. Run file. Nah, total pembelian. Kita coba masukkan total pembeliannya di bawah 50.000 ya. Misalkan saya habis belanjanya 30.000 ya, maka hasilnya besar potongannya 0 ya. Jumlah yang harus dibayarkannya sebesar 30.000 ya. Artinya kita tidak dapat potongan nih, teman-teman. Oke ya. Coba kita buat lagi atau kita contohkan lagi. Misalkan kita belanjanya itu lebih dari 50.000, misalkan 100.000 deh. Saya belanjanya habis 100.000 nih. Enter. Maka besar potongannya kita dapat potongan di 20%. Ini potongannya 20.000 ya dari total belanja yaitu 100.000. Maka jumlah yang harus dibayarkan sebesar 80.000. Gitu ya teman-teman. Jadi konsep untuk if ini, untuk yang program ini ya. Jadi jika kita lebih dari 50.000 ataupun sama ya, di sini ada sama dengan, kalaupun nanti sama ya, kita total bayarnya 50.000, tetap dapat potongan sebesar 20%. Gitu ya. Jadi di sini hanya satu kondisi, satu pilihan saja ya, teman-teman. Oke, ini untuk contoh dari pernyataan if. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini ada konsep dari OOP-nya teman-teman ya. Sekarang kita pahami lagi konsep OOP dengan memisahkan kode program menjadi beberapa kelas. Oke ya. Kode program menjadi beberapa kelas dengan metode yang ada pada kelas yang dibuat. Buatlah sebuah kelas dengan nama ifclass.java dengan kode program seperti di bawah ini. Nah, kita akan buat seperti ini ya untuk kelas ya. Nah, kita coba buat lagi package-nya kondisi if ya, biar biar fokus. Di sini saya sudah buat ya kondisi if Java package-nya ya. Kondisi if, kita akan contohkan yang kelas ya teman-teman ya. Seperti contohnya tadi yang scanner ya. Sekarang kita buat konsep OOP-nya. Kalau tadi konsep secara langsungnya, programnya ya yang ini secara langsung. Jadi satu file class ya, kita langsung jalankan input dan outputnya di satu file saja di kelas. Nah, kalau ini konsep OOP, jadi ada dua file. File pertama kita akan buat if class-nya dulu nih. If class, saya sudah buat if class ya. Di sini kondisi if. Lalu di sini ada variabelnya teman-teman ya. Variabelnya dengan tipe datanya double, ada total beli atau TOT beli dan potongan. Public void-nya set ya teman-teman, set total beli. Lalu kondisinya double di sini. Lalu ada total belinya sama dengan A. Oke ya, nama
Jadi total beli nanti sama dengan A. Lalu public double-nya get potongan di sini. Setnya total beli, get-nya potongan. Lalu di sini kondisi pernyataan if-nya nih. Sama ya, kayak tadi ya. Contoh total belinya lebih besar dari 50.000, maka dapat potongan 2% dari total beli ya. Return kembali lagi ke potongan. Public double jumlah bayar ya. Di sini ada jumlah bayarnya. Oke, kalau jumlah bayar di sini total beli dikurangi potongan. Ini untuk if class-nya. Nah, untuk aksinya, jadi teman-teman nanti pada saat programnya dijalankan di bagian aksinya. Package kondisi if, import Java util scanner. Biasa di sini karena untuk menampilkan input dan outputnya, makanya harus memerlukan yang namanya scanner, teman-teman ya. Ini ketentuannya sudah kita buat, lalu fokus ke deklarasi variabel dan tipe datanya, fungsi scannernya, lalu ada if class, fungsi if. Nah, ini nih yang membedakan teman-teman ya. Jadi ada if class yang tadi ya, yang di depan nih, yang sudah kita buat if class. Jadi kita berubah jadi fungsi if ya, untuk mengganti pengganti dari if class ini ya, untuk dipanggil di if class aksi ini. Jadi fungsi if sama dengan new if class. Nah, lalu sistem di sini total pembelian, fungsi if titik total beli ya. Nah, total beli ini diambil dari tadi teman-teman, diambil dari if class ini, harus sama ya total belinya ya. Ketika cara penulisannya harus sama. Di sini kan TOT beli, T dan B-nya besar. Nah, di sini juga sama, harus T besar, T-nya besar dan B-nya besar. Lalu input next double, karena tipe datanya ya, tipe data dari total beli ini yaitu double. Oke, sama begitupun dengan ini ya, fungsi if get potongan. Nah, get potongan karena kita sudah buat ya di sini get potongan. Nanti ketika kita panggil ini, maka akan muncul hasilnya di sini. Lalu ada lagi di sini fungsi if-nya jumlah bayar. Kita sudah buat di sini public double-nya jumlah bayar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita coba jalankan programnya. Total pembelian ya tadi ya. Kalau memang lebih dari 50.000 maka dapat potongan. Kita langsung aja 70.000 nih. Enter. Nah, besar potongannya 14.000, maka jumlah yang harus dibayarkannya 56.000 ya. Jadi 70.000 diambil 14.000, maka yang dibayarkan 56.000. Begitu teman-teman ya. Silahkan nanti bisa dicoba untuk latihannya. Oke, next saya lanjut langsung ke pernyataan kedua, yaitu if else ya. If else di sini mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah kedua ya. Dari pernyataan pengertian dapat dilihat dari diagram tersebut nih, diagramnya nih. Kondisi ya tadi ya, ketika kondisi benar, maka akan menjalankan perintah ke satu. Kalau kondisinya salah, maka akan mengerjakan perintah kedua. Gitu ya, ada dua pilihan nih. Untuk if else, dua pilihan terlebih gitu teman-teman. Kalau if konsepnya ketika bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan. Ketika bernilai salah, maka langsung keluar. Nah, kalau ini if else itu ketika ada pilihan benar, maka perintah satu akan dikerjakan. Kalau kondisinya salah, perintah dua akan dikerjakan. Jadi ada beberapa perintah. Kita lihat aja contohnya di sini. Ini cara penulisannya teman-teman, if kondisi ya. Perintah satu dan perintah dua dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk atau pernyataan kosong. Jika pemakaian if else diikuti dengan pernyataan majemuk, maka bentuk penulisannya sebagai berikut. Nah, kalau majemuk di sini artinya lebih dari satu pilihan, teman-teman harus menggunakan kurung kurawal ya. Pernyataannya juga kalau lebih dari satu, maka gunakan kurung kurawal. Oke. Contoh di sini,
kode program if else. Oke, latihan if else, kita buat deklarasi apa namanya, ini variabelnya ya, biasa variabel ketentuannya nih, ada public static void, ada scanner juga untuk perintahin masukannya. Nah, lalu di sini kita fokusnya ke if-nya ya teman-teman ya, ke if-nya nih. Jadi if, kalau tadi kan tidak ada else-nya ya yang di pernyataan if di awal. Nah, kalau ini di if else ini ada else-nya, ada atau pilihan salahnya ketika kita memilih kondisi yang pertama ya. Jadi gini, jika nilainya lebih dari 70 ya, perintah kondisi benar nih, maka keterangannya lulus. Jika nilainya salah, else ya, maka keterangannya gagal. Artinya salah di sini nilainya di bawah 70. Jadi tetap mengacu kepada kondisi yang pertama ini. Gitu teman-teman. Seolah-olah di sini juga ada nih, ada nilai lebih dari 70 gitu. Jadi saya ulangi. Jadi jika nilainya lebih besar dari 70, maka keterangannya lulus. Kalau else ya, jika tidak memenuhi dari lebih besar 70, maka keterangannya gagal. Misalkan saya punya angkanya 60. Nah, kalau angkanya 60, seolah-olah nilai di sini saya ganti jadi 60 nih. 60 lebih besar dari 70. Jawabannya pasti salah ya, karena 60 lebih kecil ya dari 70. Nah, pasti jawabannya gagal karena memang di sini harus 70. Nah, di sini juga kalau misalkan saya punya nilai 70 nih, teman-teman, itu tetap keterangannya gagal. Karena apa? Karena di sini tidak ada sama dengan nih ya. Perintah ini ya. Jadi kalau misalkan lebih besar sama dengan 70, maka nilai 70 pun akan tetap dinyatakan lulus. Makanya di sini kalau kita punya nilai 70, maka tetap keterangannya akan gagal. Nah, minimal di sini di atas 70 jadi 71 itu sudah termasuk lulus. Oke, sekarang kita masuk ke programnya, teman-teman. Biar lebih jelas latihan if else. Nah, saya close dulu. Nah, ini ya, teman-teman. Programnya langsung saja kita jalankan. Nah, misalkan tadi saya punya nilai 70 ya. Masukkan oleh siswanya dulu nih. Siswanya dulu. Ardiansyah, enter, nilai akhirnya 70 misalkan. Nah, maka keterangannya, nama siswa Dian Ardiansyah, nilai akhir yang didapat 70, keterangannya gagal ya. Tadi ya yang sudah saya sampaikan bahwa 70 pun tetap dianggap gagal karena tadi tidak ada sama dengannya di bagian ini ya, teman-teman ya. Kalau misalkan saya tambahkan sama dengan nih, kalau misalkan saya tambahkan sama dengan teman-teman nih, kita coba lagi. Misalkan ditambahkan sama dengan Diansyah 70, maka keterangannya lulus ya, teman-teman ya. Berarti di sini 70-nya termasuk kondisinya ataupun keterangannya lulus karena di sini kita tambahkan sama dengan. Begitu teman-teman ya. Jadi konsep dari if else. Artinya ada dua pilihan dan cara penulisannya seperti ini teman-teman, jangan sampai salah. Kalau kita salah penempatan pun akan berpengaruh terhadap codingan. Nanti akan menjadi error gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk kode programnya teman-teman nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi di sini sekarang kita coba rubah ya kode program terstruktur di atas dengan konsep kelas dan main kelas. Nah, ini maksudnya program terstruktur itu seperti ini. Ya, jadi satu file ada masukan dan keluaran dibuat di dalam satu file. Kalau konsepnya OOP di sini harus ada dua buah file. Di sini misalkan kita akan coba buat if else class.java dengan kode berikut dan satu lagi if else aksi ya. Nah, di sini untuk menjalankan programnya. Untuk hasilnya nanti akan sama saja. Nah, teman-teman silahkan nanti dicoba ya. Langsung saya masuk ke
if else majemuk, teman-teman. Di sini bentuk dari if else bertingkat atau majemuk sebenarnya mirip dengan nested if. Nested if itu ada pilihan dalam pilihan, teman-teman ya. Lalu keuntungan penggunaan if else bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang sederhana. Bentuk penulisan seperti ini. If atau jika ya, syarat atau kondisi di sini. Lalu ada perintah 1, perintah 2 ya. Lalu ada else if ya, pilihan lain. Perintahnya juga di sini ada else terakhir ya. Jadi untuk if else majemuk di sini ada beberapa pilihan atau pilihannya lebih dari 2 pilihan, atau bisa bahkan lebih, bahkan bisa sampai 10 pilihan, teman-teman. Oke, di sini langsung kita lihat programnya. Nah, di sini saya coba perbesar, teman-teman ya. Di sini oke. Biasa kita menggunakan scanner. Lalu di sini public class if else majemuk. Biasa ini ketentuan, teman-teman, silakan ya. Jadi di sini ada deklarasi variabelnya. Kita menggunakan integer, variabelnya pendapatan ya, tipe datanya integer. Lalu ada variabel jasa, komisi, total, lalu tipe datanya double. Karena ini di sini angka semua, teman-teman nih. Lalu deklarasi objeknya, deklarasi objeknya scanner input. Nah, ini ketentuan deklarasi objek. Lalu sistem out print, masukkan pendapatan sales. Nah, ini kita perintah masukkan ya, teman-teman nih. Lalu proses if else-nya di sini, if else majemuknya. Oke, saya coba jelaskan di sini. Jika ya, if ya, jika pendapatannya lebih besar sama dengan 0 dan pendapatannya lebih kecil sama dengan 200.000, maka jasa yang didapatkannya sebesar 10.000. Lalu komisinya 10% dari pendapatan. Maksudnya seperti ini. Misalkan pendapatan kita yang didapatkan dari 0 sampai 200.000 lah. Nah, ini masuknya ke kondisi pertama atau pilihan pertama. Gitu ya. Misalkan saya dapat pendapatan hari ini 150.000. Nah, otomatis masuk ke kondisi seperti ini, kondisi yang pertama ini ya. Jadi masuknya ke sini. Di sini 0 sampai 200.000 masuknya ke sini. Ya, jasanya 10.000, komisinya 10% dari pendapatan. Oke, pilihan yang kedua else if. Nah, pendapatan lebih kecil dari 500.000. Nah, maka jasanya 20.000, komisinya 15% dari pendapatan. Maksudnya, jadi kalau misalkan penghasilannya antara 200.000 sampai 500.000, nah gitu, teman-teman ya. Karena kan di sini lebih kecil, lebih sama dengan ya. Jadi 200 bisa diartikan seperti ini. Jadi 200.000 sampai 500.000 maka akan mendapatkan jasanya 20.000 dan komisinya 5% dari pendapatan. Misalkan saya dapat pendapatannya 400.000, maka masuknya ke kondisi ini. Walaupun misalkan saya dapatnya 210.000 nih, karena sudah melebihi ini, berarti masuk tetap ke bagian kedua ini kondisinya. Gitu ya. Lalu di sini ada else. Else itu pilihan terakhir, teman-teman, ya. Else pilihan terakhir artinya di atas 500.000 gitu ya. Karena kan di sini lebih kecil sama dengan 500.000. Nah, else ini bisa dikatakan ketika pendapatan kita lebih dari 500.000 maka akan mendapatkan jasa sebesar 300.000, lalu komisinya 20% dari dikali pendapatan. Gitu ya. Kita coba langsung lihat di programnya if else majemuk, latihan if else majemuk. Oke. Langsung kita jalankan programnya. Ya, teman-teman. Nah, kita contohkan satu-satu. Misalkan kita mau masuk ke kondisi yang pertama. Nah, masukkan pendapatan sales. Misalkan di sini kan antara 0 sampai 200. Kan saya masukkan pendapatan saya itu 150.000. Maka hasilnya uang jasanya 10.000 ya. Benar ya? Uang 10.000. Uang komisinya 15.000. 15.000 itu 10% dari 150.000. Gitu ya. Maka total uangnya 25.000 tambahannya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ini kondisi yang pertama. Saya hapus lagi.
kita lihat kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua antara tadi ya 200.000 sampai 500.000. Misalkan saya dapatnya 210.000 nih. 210.000 ya, misalkan pendapatannya, maka hasilnya uang jasanya 20.000 nih, teman-teman ya. Uang jasanya 20.000. Lalu uang komisinya 31.000, yaitu 15% dari 210.000. Maka totalnya total uangnya 51.000, 51.500 perak gitu ya. Di sini dapatnya. Oke. Itu ya teman-teman. Nah, misalkan terakhir nih. Kondisinya saya dapat pendapatannya itu, karena di sini hanya L saja ya teman-teman ya. Misalkan di sini kan paling kecil 500.000, misalkan saya dapatnya 700.000 nih. Otomatis harusnya ketiga ya teman-teman ya, kondisi ketiga nih. Enter. Nah, benar ya. Di sini kondisi ketiga dapat jasanya itu 30.000 dan uang komisinya itu 140.000. 140.000 itu 20% dari 700.000. Nah, maka total uangnya 170.000. Ya, jumlah dari uang jasa dan komisi. Begitu teman-teman ya. Jadi masing-masing kondisi ini harus kita pahami gitu maksudnya. Nah, kalau untuk else itu pilihan terakhir. Jadi pilihan terakhir itu ya otomatis kita mengacu kepada pilihan yang kedua ya, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini kan 500.000 ya. Walaupun di sini tidak dijelaskan, secara otomatis ya pasti di atas dari 500.000. Ini mau 3 juta, mau 4 juta dan seterusnya tetap masuknya nanti ke kondisi ketiga ya teman-teman ya. Gitu. Oke, itu untuk if else majemuk. Nah, oke. Perkecil. Pembahasan terakhir yaitu tentang switch case teman-teman. Nah, ini tadi ada if ya, ada if else majemuk, dan terakhir ada switch case, yaitu pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan ya yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Di sini pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if else bertingkat atau if else majemuk ya, pilihannya lebih dari satu gitu. Lebih dari dua ya. Tetapi penggunaannya hanya untuk memeriksa data yang bertipe primitif integer saja. Nah, primitif saja dengan bentuk penulisan seperti berikut ya. Contoh penulisannya switch ekspresi integer ya, case konstanta 1. Jadi di sini hanya berupa angka ya nanti pilihannya. Bisa aja berupa teks juga, cuma nanti lebih dari satu gitu ya. Oke, di sini ada case konstanta 1, lalu case konstanta 2, lalu perintah diakhiri dengan break ya. Diakhiri dengan break ya, case break. Nah, kalau di perintah di if ada if else ya. Di sini ada else-nya tetap default ya. Ini ada case dan ada break dalam satu kondisi gitu. Kita lihat contohnya di sini. Nah, switch KD ini variabelnya teman-teman ya. Tadi ya, kalau di if else itu kan ada if dalam kurung nilai itu sebagai variabelnya. Nah, ini juga kondisi ya. Switch di sini KD-nya itu variabel, lalu ada case 1 atau pilihan 1, NB-nya. NB di sini bisa dibilang nama barang ya, ada alat olahraga. Kalau kita pilih 1 berarti alat olahraga, gitu ya. Kalau kita pilihnya 2, alat elektronik. Kalau kita pilihnya 3, alat masak. Nah, kalau kita pilihnya bukan dari 1 sampai 3 ini, otomatis akan terbaca default. Artinya Anda salah kode. Gitu ya, paham ya? Maksudnya ya. Jadi ketika pilihannya 1 alat olahraga, pilihannya kedua alat elektronik, pilihan ketiga alat-alat masak. Jadi kita hanya mencantumkan nanti di sini ya, di sistem nama barang kita mengetikkan hanya angka 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Misalkan kita kasihnya angka 10, otomatis ketika tidak ada di dalam pilihan, tidak ada dalam pilihan ini ya teman-teman, maka akan muncul secara otomatis ya pilihan terakhirnya itu atau default. Di sini Anda salah kode. Oke, kita
Coba aja contohnya teman-teman. Kita lihat, buka Sweetcase-nya. Latihan Sweetcase. Nah, ini ya. Kita jalankan. Nah, di sini teman-teman sudah muncul nih ya. Masukkan kode barang 1 sampai 3 ya, artinya 1 sampai 3 nih. Di sini sebenarnya sudah jelas nih, 1 sampai 3. Misalkan kita pilih satu aja dulu ya, teman-teman, satu, maka akan muncul enter alat olahraga. Kita buktikan di sini. Betul ya? Satu itu alat olahraga. Oke. Kita pilihan yang kedua, yaitu alat elektronik. Oke. Pilihan yang ketiga, kita cek satu-satu aja, nggak apa-apa teman-teman, benar tidak ya apa yang kita ketikkan ya dengan yang ada di keluaran gitu ya hasilnya. Oke, alat masak berarti otomatis oke ya. Nah, tinggal kita coba lagi selain dari angka 1 sampai angka 3. Misalkan angka 8 deh. Nah, ketika kita enter, maka akan muncul Anda salah kode karena pilihannya hanya 1 sampai 3. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari Sweetcase. Gitu. Oke. Teman-teman, pembahasan di pertemuan kedua ini mata kuliah pemrogram berbasis objek pertemuan ketiga ini sudah selesai materinya. Silahkan jika ada pertanyaan boleh langsung di link video ini ataupun nanti teman-teman bisa langsung di grup WhatsApp kelas ya. Jadi mudah-mudahan ya materi perintah masukan saya simpulkan ya. Perintah masukan tadi ada dua pilihan, ada scanner dan ada buffer reader ya. Teman-teman silakan pilih salah satu mana yang menurut teman-teman mudah ya untuk teman-teman gunakan. Nah, lalu untuk penyeleksian kondisi ada 4 ya teman-teman. Ada if ya, pernyataan if, ada pernyataan if else, ada pernyataan if else majemuk ya. Kalau if itu satu pilihan, kalau if else itu dua pilihan ya, dua kondisi. Nah, lebih dari dua kondisi pilihan yaitu terakhir ada if else majemuk ya. Lalu yang terakhir pilihan yang keempat itu yaitu Sweetcase. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa digunakan ataupun bisa diimplementasikan di program Java-nya. Oke, saya akhiri ya pertemuan ketiga ini di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.